Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Indah Sulisdiani. Dalam video ini saya ingin memperkenalkan diri sebagai bagian dari dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen. Saya merupakan dosen pada program Diploma 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya diterima sebagai dosen tetap di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2009. Kemudian saya ditugaskan pada program Diploma 3 jurusan kearsipan. Pada saat itu saya dipercayakan untuk mengajar beberapa mata kuliah pada jurusan kearsipan. Di antaranya adalah pengantar, peralatan kantor, pengantar kearsipan, pengembangan koleksi, aspek hukum dalam kearsipan, dan etika profesi kearsipan. Kemudian di tahun yang sama, tahun 2009, guna menunjang pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri, saya melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dengan mengambil jurusan ilmu administrasi dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2012. Kemudian saya juga dipercaya untuk mengajar di strata 1 untuk mata kuliah yang berkaitan dengan masalah hukum. Selain kegiatan pembelajaran, kegiatan tridharma lainnya yang berkaitan dengan bidang kearsipan adalah pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2020. Yang mana pada saat itu tema yang diambil adalah tentang peningkatan kapasitas perangkat desa dalam tata kelola kearsipan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Berikut akan saya sampaikan rencana pembelajaran untuk mata kuliah etika profesi kearsipan. Ini adalah rencana pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu etika profesi kearsipan yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa secara tatap muka dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun deskripsi daripada mata kuliah etika profesi kearsipan adalah mata kuliah ini mengenalkan kepada mahasiswa tentang nilai-nilai dalam suatu profesi dengan kode etik yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, dengan tujuan membekali mahasiswa tentang pemahaman prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam profesi kearsipan. Mahasiswa akan belajar berpikir, berperilaku, bertindak, dan bersikap sesuai dengan ketentuan etika yang berlaku, memberikan pemahaman kepada mahasiswa jurusan kearsipan tentang pentingnya etika dalam suatu profesi. Demikian juga halnya dengan profesi sebagai arsiparis. Adapun CPL yang terkait dengan sikap, pertama adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang hidup di masyarakat pada umumnya. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun CP yang berkaitan dengan keterampilan umum adalah 1. Mampu menjelaskan nilai moral kode etik profesi kearsipan sebagai pedoman bagi arsiparis di Indonesia guna pertimbangan moral dan pemecahan berbagai masalah di bidang kearsipan. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep etika profesi serta kode etik sehingga mampu menghayati dan menerapkan prinsip etika profesi dan kode etik sebagai seorang profesional. Untuk CP yang berkaitan dengan keterampilan khusus, pertama adalah mampu menjelaskan profesi dan pekerjaan karakter profesi, tenaga profesional di Indonesia, etik dan kode etik.
Yang kedua, mampu menjelaskan hak dan kewajiban profesional terhadap klien dan pihak ketiga. Dan yang ketiga, mampu bersikap, berperilaku, dan bertindak sebagai profesional yang berkaitan dengan kewajiban profesional terhadap klien dan pihak ketiga. Adapun yang menjadi CPMK, pertama adalah menguasai konsep etika sebagai cabang filsafat, memahami keterkaitan etika dan moral, hukum, dan agama. Yang kedua, menguasai perbedaan pendekatan etika deskriptif, etika normatif, dan meta-etika. Yang ketiga, menguasai kegunaan teori etika dan mampu menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam menjalankan profesional sesuai dengan kode etik profesi yang dijalankan. Adapun kemampuan akhir tahap pembelajaran, pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan kode etik profesi arsiparis di Indonesia dengan perbandingan kode etik profesi arsiparis di luar negeri. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan profesional dan etika profesi. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki sikap bekerja bersama, tanggung jawab, dan kreatif dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, mahasiswa dapat mengembangkan sikap profesional dalam suatu profesi dan menghasilkan validasi pengembangan soal. Adapun yang menjadi materi pembelajaran atau pokok bahasan dari mata kuliah etika profesi kearsipan adalah pertama, pengertian etika, dua, teori etika, yang ketiga konsep profesi, 4 etika profesi, 5 hak profesional, 6 kewajiban profesional, 7 dan 8 lingkungan kerja arsiparis, 9 kode etik arsiparis, 10 kode etik arsiparis Indonesia, 11 implementasi kode etik arsiparis, dan ke-12 adalah implementasi kode etik arsiparis Indonesia secara khusus. Adapun yang menjadi referensi dari materi perkuliahan etika profesi kearsipan adalah pertama, buku karangan dari Nurdin H. Kristanto dan kawan-kawan. Yang kedua, anggaran dasar Asosiasi Arsiparis Indonesia. Yang ketiga, buku karangan dari Budiono. Yang keempat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Adapun komponen evaluasi capaian pembelajaran dari mata kuliah etika profesi kearsipan meliputi aspek-aspek berikut. Pertama adalah ujian akhir semester dengan presentasi 40%, ujian tengah semester dengan presentasi 30%, tugas 20%, dan keaktifan mahasiswa 10%. Demikianlah video perkenalan diri saya dan gambaran umum dari mata kuliah etika profesi kearsipan yang saya ampu. Selanjutnya akan disampaikan video pembelajaran dari mata kuliah etika profesi kearsipan yang dilaksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Pagi semuanya. Pagi. Senang sekali hari ini bisa kembali hadir ya, bertemu dengan kalian semuanya. Kita hadir hari ini untuk perkuliahan etika profesi kearsipan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan perkuliahan hari ini, terlebih dahulu silakan kalian absen ya. Persiapkan eklingnya dan kemudian scan barcode-nya. Hari ini kita masuk di minggu kedua, di mana minggu pertama ya kita sudah membahas terkait dengan kontrak perkuliahan dan
Penjelasan sekilas terkait dengan mata kuliah etika profesi kearsipan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait materi kedua, yaitu kita akan mempelajari atau membahas terkait dengan pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, adat, akhlak, dan perilaku. Ya. Nah, secara etimologi, ethos adalah berarti tentang suatu perbuatan yang sering dilakukan. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1998 ada 3 pengertian daripada etika. Pertama adalah tentang nilai, ya, tentang nilai baik, buruk, ya, tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, bahwa etika itu terdiri dari konsep, asas-asas, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Sementara yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah dari suatu golongan masyarakat. Nah, dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, maka etika dapat dibedakan menjadi 3. Pertama adalah etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu perbuatan. Artinya di sini adalah bahwa etika itu menjadi pedoman bagi orang atau beberapa orang dalam melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai-nilai. Ya, nah pengertian ini mengacu kepada kode etik. Yang kode etik itu adalah merupakan pedoman bagi seorang profesional, ya, terkait dengan apapun itu yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan profesi yang disandang. Ya, jadi kode etik itu semacam pedoman bagi mereka yang memiliki suatu profesi. Misalnya seperti adanya kode etik kedokteran, kode etik arsiparis, kode etik notariat, dan lain sebagainya. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai-nilai. Ya, nah pengertian ini mengacu kepada kode etik. Yang kode etik itu adalah merupakan pedoman bagi seorang profesional, ya, terkait dengan apapun itu yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan profesi yang disandang. Ya, jadi kode etik itu semacam pedoman bagi mereka yang memiliki suatu profesi. Misalnya seperti adanya kode etik kedokteran, kode etik arsiparis, kode etik notariat, dan lain sebagainya. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Nah, sistem ini biasanya terkandung dalam bentuk ucapan. Petua, ya, ada petua, nasihat, ada nasihat, apalagi wejangan, dan perintah yang diwariskan secara turun-temurun dari agama maupun adat istiadat. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan etika dan etiket. Nah, Putra, sekarang coba beri kamu contoh tentang salah satu contoh etika dan etiket. Izin menjawab Ibu, kalau etiket itu contohnya seperti bila kita meminta bantuan seseorang, hendaknya setelahnya kita mengucapkan terima kasih. Dan etika itu bila ada orang berbicara, kita tidak dilarang memotong pembicaranya dan menghargai orang tersebut. Ya, itu adalah contoh dari etika dan etiket. Ya, jika kita sudah dibantu seseorang, maka
kewajiban kita adalah mengucapkan terima kasih. Itu termasuk ke dalam etika. Oke, bukan etika. Baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya, monggo silakan. Bagaimana kita memandang etika tentang nilai-nilai baik dan buruk yang dilakukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik, sementara ia sendiri adalah orang yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Seperti yang sering kita dengar adanya pelaku atau juga perangkat hukum yang melanggar aturan atau melakukan pelanggaran aturan. Etika memandang pengetahuan tanpa tindakan adalah merupakan suatu perbuatan yang menambah beban moral. Harusnya seseorang yang mengetahui nilai-nilai baik, tetapi kemudian dia melanggar dari aturan-aturan baik tersebut, maka ia dianggap sebagai orang yang sangat tercela. Harusnya nilai baik itu diwujudkan, bukan justru dipahami saja. Selanjutnya ada 4 perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya, jika seorang staf akan menyerahkan suatu berkas kepada pimpinannya, maka secara etika yang dilakukannya adalah dengan menyerahkan dengan tangan kanan. Tetapi kalau kemudian dia menyerahkan dengan tangan kiri, maka ia dianggap tidak memiliki etika. Nah, sementara etika di sini menyangkut apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Menyerahkan dengan tangan kiri adalah perbuatan tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau menyerahkan dengan tangan kanan adalah merupakan keharusan atau kebolehan. Yang kedua, etika hanya berlaku untuk pergaulan dalam masyarakat dan tidak berlaku jika tidak adanya saksi mata. Etika hanya berlaku jika adanya masyarakat atau saksi mata. Misalnya, ketika kita akan makan di rumah, ya, tidak ada orang lain, tidak ada ayah, ibu, atau bahkan tamu yang datang ke rumah kita, maka secara etiket, ya, orang tersebut dapat berbuat apa saja pada saat dia makan. Mau makan kaki di atas meja, monggo. Tetapi kalau kemudian ketika kita berada di tengah lingkungan masyarakat, maka seharusnya seseorang itu harus menjaga etiketnya. Artinya dia tidak mengangkat kakinya di atas. Sementara etika, dimanapun kita berada, ada orang atau tidak, kita harus tetap menjaga nilai-nilai etika. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, etiket bersifat relatif. Artinya dalam suatu kebudayaan mungkin saja sesuatu itu dianggap tidak sopan, tetapi bagi kebudayaan lain itu dianggap sopan. Contoh adalah pada saat kita makan kemudian kita bersendawa. Bagi seseorang dari budaya lain itu dianggap hal yang biasa. Tetapi bagi budaya lain, ketika makan kita kemudian bersendawa, itu dianggap tidak sopan. Oke. Selanjutnya yang keempat, etika hanya memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika memandang manusia dari segi batinnya. Nah, kita sering melihat seseorang dengan penampilan yang cukup wah, rapi, bersih, wangi secara lahiriah.
tampilannya sangat menawan. Tetapi di balik itu dia memiliki niat tidak baik. Ya, itu secara etiket. Secara etika harusnya apa yang ditampilkan juga sesuai dengan. Nah, perbedaan lainnya antara etika dan hukum. Jika hukum adalah merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan secara tertulis, tetapi etika adalah sesuatu yang harus kita taati, kita indahkan dalam bentuk tidak tertulis. Hukum pada dasarnya adalah melindungi masyarakat, ya. Sedangkan etika pada dasarnya untuk mempertahankan masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi. Baik, sekarang kita lihat terkait dengan sistematika etika. Bahwa etika itu terbagi menjadi dua, ada etika umum dan ada etika khusus. Kemudian etika khusus terbagi lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika sosial kemudian lagi tercabang menjadi sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan etika lingkungan. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, kita akan lanjut untuk diskusi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda selesaikan, ya, Anda jawab sesuai dengan kelompoknya. Nanti kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Oke, silakan membentuk kelompok-kelompoknya, ya, dan beberapa pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Baik, kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk satu kelompok, satu pertanyaan. Ya, silakan diskusi. Apakah menyebarkan opini pribadi tentang isu publik di media sosial, termasuk kebebasan berekspresi atau pelanggaran etika, jika bisa menyinggung kelompok tertentu? Oke, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai ya? Baik, kelompok 1, coba berikan jawaban atas pertanyaan tadi, ya, setelah kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Berdasarkan hasil diskusi kami terkait tentang apakah menyebarkan opini pribadi tentang isu publik di media sosial, termasuk kebebasan berekspresi atau pelanggaran etika, jika bisa menyinggung kelompok tertentu. Dari hasil diskusi kami, bahwasanya kebebasan berekspresi sah-sah saja, namun juga harus mengakui adanya batas etis dalam menyampaikan pendapat. Ini penting karena media sosial memang sebagai medan yang bebas, tapi bukan tanpa tanggung jawab. Refleksi tentang empati sosial dan dampak postingan terhadap kelompok tertentu menjadi poin yang kuat. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Dari pendapat yang disampaikan oleh kelompok 1, ada 2 pendapat yang bisa kita simpulkan. Ada pendapat yang pro dan ada pendapat yang kontra. Pendapat yang pro menyatakan sah-sah saja seseorang itu berpendapat, adanya ekspresi berpendapat. Namun harusnya apa yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kontra, yang kontra harusnya lebih memperhatikan jangan sampai adanya pihak-pihak lain yang tersakiti. Ya, karena jika hal ini terjadi akan dapat mengganggu harmoni sosial. Baik, itu tadi materi kita hari ini terkait dengan pengertian etika, dan kita juga sudah melakukan diskusi terkait dengan materi hari ini. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pada saat kita nanti pulang selamat sampai di tujuan.
Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran untuk mata kuliah Etika Profesi Kearsipan, dan dirangkai tadi sebelumnya dengan video perkenalan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.